Tapi kemudian orang yang suka damai ini bosan didesak-desak dan dipandang rendah gitu ya. Mana Pak Kun? Oh, ada dari Brau. Reaksi terhadap stres, bersembunyi. Nih, orang pragmatis. Menonton televisi, makan, menarik diri dari kehidupan, pokoknya tenggelam aja lah, pinginnya udahlah hilang dari peradaban. Orang pragmatis tuh. Ya, dikenali dari cara pendekatan yang tenang, postur yang santai, ya. Duduknya itu kalau bisa dia menyandar, senderan. Kalau orang koleris kan biasanya kuat, ya. Dia duduk bersila tuh kuat. Tapi kalau orang pragmatis kayaknya nggak ada tulangnya gitu, nempel gitu. Tulang lunak, ya. Nah, terus seperti apa cara mempromosikannya ke grup, ya? Ini yang saya pelajari, ya. Kepada sanguin yang populer, ya. Tunjukkan pada mereka, intinya gini ya, tunjukkan pada mereka hanya dalam beberapa jam kerja seminggu mereka bisa mendapatkan bonus eceran, punya uang sisa untuk dibelikan barang-barang yang menarik dan memenangkan hadiah yang masih promosi. Hadiah utama lainnya juga jalan-jalan ke luar negeri secara gratis. Sudah, kalau mau orang sanguin gitu aja, gak usah yang ribet-ribet, pokoknya yang penting bisa belanja, jalan-jalan dah. Kalau cara mempromosikan kepada orang koleris yang kuat, kalau ada yang koleris gini, mereka adalah satu-satunya orang dengan tipe kepribadian yang bisa memegang 2 atau 3 pekerjaan dan maju terus, kayak gitu. Jadi kalau orang koleris kayak gini, ya, cara mempromosikannya itu langsung tunjuk poin, ya, ke tujuan, ya, dan pastikan bahwa Anda mengerti bidang Anda. Yang mau disampaikan harus paham kepada orang koleris. Ketika berbagi rencana, kalau tidak, mereka akan menantang Anda dan mengambil alih pertemuan atau berpikir Anda kelas teri dan pergi dengan segera. Mereka harus membuat setiap saat berharga. Orang koleris tuh kayak gitu. Ini kayaknya lu nggak oke deh. Next, karena dia pinginnya tuh yang up lagi gitu. Terus ke melankolis, cara promosinya, mereka itu tidak mudah dibujuk karena mereka selalu mencurigai setiap rencana untuk cepat kaya. Nah ini. Bang Jamal awal-awal di closing sama Teli itu nggak join karena ini cepat kaya Bang, ini bisa, nggak mau ya, karena tidak termotivasi dengan BEP waktu di awal-awal. Bang Jamal bilang kan, cuman ini mana ya, saya tulis nggak ya, ini tekankan keuntungan jangka panjang membina masa depan, ya, bukannya pesiar, pesta dan hadiah. Ini nanti akan ikut. Kalau orang melankolis tuh ini loh, aset jangka panjang membina masa depan, itu senang. Oh aman posisi dan sebagainya ini. Yes. Sepatu nomor 32 Pak. Taruh gampang. Meja gampang. Oke, waktu saya tinggal 15 menit lagi. Saya cepatkan apa saya selesaikan sekarang aja biar langsung selesai. Lanjut. Oke, rekening saya jangan lupa ya. Cara mempromosikan jaringan kepada pragmatis yang damai. Nih, pragmatis nih. Sadari bahwa mereka hampir-hampir tak memperlihatkan antusias sedikit pun terhadap apa yang Anda katakan. Anda akan mendapat kesulitan memahami tanggapan mereka. Pragmatis yang damai hanya akan duduk saja. Anda memotivasi sekuat tenaga, pragmatisnya diem aja gitu. Tuh Pak Arham tuh diem. Ham semangat, Bang Jamal dapat semangat. Gak ada ekspresinya gitu. Kalau orang sama kan gubu. Kalau orang koleris Pak Jos langsung jalan-jalan. Oh gitu pokoknya. Kalau orang pragmatis diem aja gitu. Ham, Bang Jamal dapat apa? Iya. Dia semangat apa enggak? Bingung kan? Karena dia cuma begini doang nih. Gila lo, susah lo. Ya, mereka tak akan menjadi penjual yang agresif kayak koleris sanguin, tapi mereka akan mantap dan merebut hati orang lain dengan ketulusan yang rendah hati. Bunulis itu pendekatannya halus gitu. Jadi closing, ya pasti yang nangkep-nangkepin, tangkep. Bunulis yang masuk, karena pendekatannya itu dari hati gitu. Lembut mematikan. Iya, lembut mematikan. Ya. Nah, untuk selanjutnya karena style kita gimana caranya biar oke, bagus. Nah, cara berpakaian ya atau pakaian bekerja kita juga harus punya yang paling bagus luar biasa. Nabi Muhammad ya, maaf saya cerita aja. Nabi Muhammad itu tidak punya kaya raya, tapi tidak punya banyak pakaian yang aneh-aneh. Pakaiannya biasa aja. Ya, kaya raya itu kewajiban, tapi sederhana itu pilihan. Nah, para sahabat-sahabat Nabi itu kaya rayanya luar biasa, tapi beliau memilih untuk sederhana. Nah, tapi kalau untuk urusan pakaian kerja, Nabi itu luar biasa. Ya, baju besinya itu benar-benar istimewa. Pedangnya Nabi itu luar biasa bagus, ada butiran permatanya. Ya,
Kenapa? Karena Nabi berpikir dia bawa banyak di belakangnya umat. Ketika Nabi Allahu Akbar, pedangnya karatan, jelek, orang nggak termotivasi. Jadi Anda bolehlah punya pakaian yang jelek-jelek, sederhana atau gimana nggak apa-apa. Tapi Anda harus punya satu andalan yang mahal sekalian, nggak apa-apa. Harus satu. Ipo itu punya jas, itu pasti ada jas satu yang mahal-mahal sekalian. Tapi itu untuk pakaian kerja. Karena itu kita bawa banyak umat di belakang kita, banyak grup-grup melihat kita. Kalau Anda compang campleng, gitu ya, kerahnya satu begini, ya, terus Anda ingusan tapi keluar dari kuping. Itu grup, aku lagi kayak gini. Gak meyakinkan. Akhirnya Anda harus punya satu minimal, satu setel. Kalau Ipo itu punya 5 setel, selalu punya 5 setel pakaian. Kalau Ipo beli lagi, berarti ada 6. Satu setelnya itu di sedekahkan. Pokoknya gitu, 5 aja. Ya, cewek-cewek biasanya yang bajunya banyak. Kalau udah banyak sedekahin aja. Jadi 5 setel, gonta-ganti 5. Ada yang bagus di mall beli 1 berarti 6, 1 sedekahin. Ya, ke downline-nya, ke grup juga nggak apa-apa disedekahin. Ya, kayak Bang Jamal kan, sepatu, wah, Rido dapet, Dipa dapet, saya sampai bintang 8 belum dapet. Canda ya. Beda emang meng-hire, mem-maintenance grup-grup baru itu memang beda ya. Beda perlakuan. Kalau Sabi Kunal Awalun biasanya udah jalan sana. Pokoknya over maju gitu ya. Pakaian kerja ya. Ini yang cewek ya. Saya kalau melihat yang begini-gini jadi ingin menafkahi gitu. Oh, ada sih. Perasaan tadi saya melihat istri saya udah jalan ke sana, kira mau pulang gitu Mas ya. Ini Pak, ya inilah yang gini-gini aja kayak gitu ya. Itu yang paling pojok ya. Nah, nih kayak gini ya. Ini pakaian kerja yang pakai jilbab ya, kayak gini. Ya kalau yang nggak pakai jilbab begini boleh. Ya, tapi jangan yang gini lah saran saya, karena nanti bahaya ya. Kagak fokus nantinya. Presentasinya jadi bingung ini gimana gitu. Jangan. Mudah-mudahan di sini nggak ada orang asuransi, tapi yang ikut asuransi nggak apa-apa. Tapi kalau orang-orang asuransi biasanya begini gayanya kayak gitu. Karena memang dia menggunakan komoditi tubuhnya untuk meng-closing orang. Jadi yang normal-normal aja. Kalau misalnya pakai gini boleh, pakai gini boleh. Yang penting intinya tertutup lah. Pakaian kerjanya simple. Ya. Terus ikutin zaman. Nah, ini kalau pakai batik cowok-cowok Parohim ada. Oke, sudah berubah sekarang, udah keren stylenya. Dulu kan Parohim lebar-lebar tuh ya. Batiknya, celananya ya bisa di sini ngumpetin nangka durian di sini. Ya lebar. Saya mau Bang Jamal dulu juga lebar. Ya, cuman kan ngikutin zaman ya. Tuh kecil ya. Tuh, ya pokoknya pas lah segini. Kayak gitu. Ya, Dipa mana Dipa? Nah, tuh kayak Dipa lah kayak gitu tuh gayanya tuh. Ya. Kalau gini kan enak, jadi jalannya kan optimis gitu. Kalau jalan optimis, bajunya keren, itu pasti bawaannya optimis, enak. Jalan itu kan, kalau kata Pak Jas kan gitu. Ini di sini ada bisulnya 2 gitu. Orang optimis. Tapi kalau orang pesimis kan jadi jalannya udah beda. Nunggu, lemar, ada botol aqua ditendang. Ada tembok senderan, mobil dimakan. Tapi kalau optimis kan keren. Nah ini Anda harus, pokoknya belilah 1 minimal, ya 1. Pemesanan nih hubungin Jojo. Kerjasama batik lah gitu saya. Lihat tuh. Nah kalau cowok kayak gini nih, kalau pakai jas kayak gini, ya sekarang udah. Perhatikan Ipo itu selalu begini Pak, bawahnya pasti lepis. Cuman dia punya jas andalan nih, jas andalan kata Ipo. Ya, coba Bang Jamal coba berdiri Bang Jamal. Nah ini Bang Jamal sudah kayak Ipo nih, ya. Jadi lepis. Ya, dan sepatunya juga Ipo Cats. Kenapa? Prinsipnya sederhana Ipo. Orang Indonesia mau mendengarkan orang yang pakai jas. Itu kata Ipo. Ya, walaupun saya nggak pakai dasi, kadang-kadang Ipo pakai begini, gini, lepis, terus ditutup pakai jas. Ini baju berkerah yang Pak Abdi sering pakai tuh, tapi ditutup pakai jas. Nah, kayak gitu. Karena orang Indonesia lebih seneng melihat orang yang pakai jas, gitu. Kayak gitu ya. Walaupun nggak pakai dasi. Gaya rambut ya sekarang itu udah 2000 berapa? 2016. Jangan masih ada yang belah 2
awal-awal Ipung join nih rambutnya belah-belah dua gitu, jalan kutu ya. Kalau sekarang kan udah rubah-rubah aja nggak apa-apa ya, pokoknya ikuti zaman. Intinya gini, berbusana itu menurut kelayakan di kalangan itu. Kalau kalangan yang kita datengin emang senengnya warna-warna gelap, pakailah warna gelap. Tapi kalau misalkan senengnya terang, kita pakai warna terang, biar nggak terlalu mencolok. Ini bagus sekali gambarnya, ya. Oke, Pak Rajak silakan videonya, ya. Overtime nih biasanya saya dapat charge. Halung sih main halung. Oke, sikat. Ini karena baik, Pak. Intinya kita jalan intensi baik. Cewek yang tadi pagi. Mira sih tahu. Ngomong gitu katanya. Ampun ha. Oke, tepuk tangan untuk videonya ya. Berbuat baik sama apa hewan aja loh, itu baliknya ke kita. Pokoknya intinya itu hukum apa ya, hukum gravitasi, hukum sunatullah itu berlaku. Cepat atau lambat tergantung ya. Jadi ketika kita ngasih sesuatu untuk anjing ya, hewan, itu akan balik lagi ke kita. Ya, di kamar kita misalkan itu kotor ya, banyak apa, kita bersihin, itu sebenarnya balik lagi ke kita kayak gitu. Kalau misalkan di depan ada sampah-sampah berserakan ya, Anda masukin kantong, itu sebenarnya balik ke kita sendiri ya. Silakan ya. Itu ya. Pokoknya intinya apapun yang kita itu perbuat ya, segala perbuatan kembali kepada si pembuatnya ya. 17 ya. 17 chapter 7 ya. Pokoknya kayak Zakir Naik dah. Nah itu ya. In ahsantum ya, in ahsantum, ahsantum li anfusikum. Nah, ini yang terakhir Pak, ya selalu libatkan Allah yang Maha Mengatur ya. Niat benar, proses benar, hasil benar ya. Kalau niatnya ada yang miss salah satu, pasti ntar ada yang aneh-aneh. Ya kalau prosesnya aneh-aneh, pasti hasilnya ntar aneh-aneh. Ya. Dan Anda akan ketemu di organisasi Anda cuma 3 orang ini, 4 orang pasti akan ketemu di sini. Anda akan ketemu sama organisasi Anda, ada orang-orang yang skillnya oke, moralnya oke. Ini prioritaskan, ya, prioritaskan dan didik habis-habisan. Karena secara skill oke, moralnya juga jujur, ya, baik. Ini bagus. Ada juga yang seperti ini, skillnya pas-pasan, tapi moralnya bagus, jujur. Tapi secara skill dia pas-pasan, nggak apa-apa, pelihara aja, kayak gitu ya. Karena minimal dia jujur. Kalau skill kan bisa diasah, ya. Gampang, yang penting dia jujur. Oh dia jujur, di jaringan orangnya bagus, nggak pernah neko-neko, pelihara aja terus, karena suatu saat dia akan oke, ya. Kalaupun Anda juga akan ketemu orang yang skillnya itu nggak ada,
udah gitu moralnya jelek. Wah, ini serem banget nih ya. Tapi ini nggak apa-apa ya. Ini lebih baik karena kalau orangnya nggak profesional, moralnya juga jelek, ini nggak terlalu berbahaya. Misalkan dia mencoba nyolong ayam tapi kesiangan, kayak gitu ya, dikebukin warga, ya karena nggak profesional. Ya. Jadi dia mau berbuat jelek pun ya nggak profesional gitu. Yang bahaya nih yang keempat, skillnya tajam, orangnya profesional, tapi moralnya, jelek banget. Ini yang bahaya. Kalau misalkan di organisasi Anda punya orang kayak gini, ini harus diwaspadai. Pokoknya orang-orang yang punya intrik, ya, selalu punya yang aneh-aneh, itu pasti akan hilang. Seperti grup kita semua ya, grup Pak Jamal itu kan ada orang-orang yang aneh-aneh akhirnya detoksifikasi kan ya. Tepuk tangan untuk Pak Jamal ya. Karena kalau orang yang punya niatan aneh, pasti deh ya berbahaya dan nanti hilang sendiri. Karena dia profesional orangnya, oke, tapi moralnya wah kacau. Nah itu yang bahaya. Ya jadi kalau misalkan ada yang kayak gini-gini, Anda akan menemukan cuma itu doang. Ya. Nah yang terakhir ya, ada yang namanya dosa investasi. Ini titipan sponsor ya, karena biar semuanya paham. Mau tahu dosa investasi Pak? Dosa investasi ya itu adalah yang kita berbuat sekali, terus investasinya berlaku berkali-kali. Misalkan Ridho ngomong ke Rojak, Jak, Ariel, Luna Maya, ini gue bluetooth, cak, set, Rojak melihat, Ridho, dosa. Rojak ngebluetoothin lagi itu video ke, misalkan Rohim, siapa gitu ya, itu nggak usah khawatir. Ya, Ridho nggak usah khawatir, itu dosanya itu tetap dapat ya. Terus si A ngebluetooth lagi ke teman kuliahnya, jebret. Nah, Ridho nggak usah khawatir, tenang aja, dapat kok dosanya terus kayak gitu ya. Nah, teman kuliahnya terus, dan kalau misalkan tuh video di bluetooth terus dan tidak berhenti, itu dosa investasinya kebayang nggak kayak gimana. Jadi nggak usah khawatir dong, dapat terus pakai insya Allah. Di Malang tuh ada tempat yang esek-esek gimana? Di mana? Tuh di sana. Set. Misalkan saya Arham nunjukin tempat di Malang yang aneh-aneh. Ada orang yang ngeliat. Nggak usah khawatir, Arham ntar akan kecipratan dosanya. Kayak gitu. Nah orang itu terus merekomendasikan lagi. Ada tempat yang aneh-aneh. Nah sampai hari kiamat itu kalau misalkan belum berhenti, itu Arham tetap kecipratan. Nggak usah khawatir, Arham tenang aja, dapat dosanya terus. Kayak gitu. Menariknya tembus. Ketika Arham sudah di dalam kubur, itu tembus dosanya masuk. Karena ini unlimited nih, nggak kebrik. Dosa investasi kebayang nggak Pak? Saya juga wah gila pas saya baca buku ini, gila serem banget itu dosa investasi. Kita udah merekomendasikan apa itu dosa investasi, ya silakan. Pokoknya ini ada simpan pinjam oke nih, tapi bunganya gede, agak riba. Rekomendasiin lagi sampai gitu. Oh itu bahaya, kayak gitu. Pokoknya dosa investasi itu ada. Ya, dan kadang-kadang kita tanpa sadari kayak gitu. Nah, caranya adalah ya sudah lawan dengan pahala investasi. Pahala investasi seperti apa? Ya, nih cuma ada 3. Ya, jika anak Anda meninggal maka amalnya terputus kecuali 3 perkara. Ya, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleha yang soleh yang berdoa kepadanya kayak gitu. Kalau misalkan ini 3 yang akan tetap tembus sampai kita meninggal kayak gitu. Jadi bagi orang-orang yang belum menikah, Anda udah kalah satu sama kita yang sudah menikah. Anda nggak punya anak yang soleh-soleha karena Anda belum menikah, ya gitu. Jadi cepet-cepetlah menikah, ya gitu. Jangan ditunda-tunda. Seburuk-buruknya orang yang meninggal adalah meninggal dalam keadaan bujang. Iya, kayak gitu. Dan ketika ditanya sama malaikat, ada orang bujang dan dia soleh, ada orang yang sudah punya istri dan dia juga soleh, dua-duanya masuk surga. Orang yang bujang ditanya, masuk surga kan kamu? Iya. Kamu dapat bidadari? Iya.